Film dibuka dengan menampilkan seorang pria tua berusia 60 tahun bernama Mike, yang dulu bekerja sebagai detektif, namun kini telah pensiun dan beralih menjadi agen asuransi. Pagi itu, ia menjalani rutinitas yang sibuk, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Setelah semuanya siap, ia berangkat kerja bersama istrinya. Di perjalanan, mereka kembali membicarakan pilihan sekolah terbaik di kota untuk anak-anak mereka, dan akan terus berulang begitu setiap harinya. Setiap hari, Mike melanjutkan perjalanan menuju kantornya dengan menggunakan kereta karena jaraknya cukup lumayan jauh. Berbeda dengan kantor istrinya yang bisa dijangkau dengan mobil karena selalu berangkat di jam yang sama. Ia sampai mengenal beberapa kru kereta dan penumpang tetap lainnya. Salah satunya adalah seorang pria bernama Walt yang sering mengobrol ngalur ngidul dengannya tentang berbagai hal. Di kantor, Mike menjalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi salah satu anaknya akan segera masuk kuliah. Namun secara tiba-tiba, setelah 10 tahun bekerja, ia dipecat begitu saja oleh atasannya. Alas ya boy. Mike mencoba meminta agar perusahaannya mempertimbangkan kembali keputusan itu, mengingat ia masih memiliki banyak tanggungan dan masa pensiunnya masih 5 tahun lagi. Sayangnya atasannya menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah final karena perusahaan menilai gaji dan tunjangan Mike terlalu besar dibandingkan dengan hasil kerjanya selama ini. I've got 2 mortgages. Situasi ini jelas membuat Mike stres. Usianya udah nggak muda, sementara anaknya harus segera masuk kuliah. Dia juga masih bingung nih bagaimana menyampaikan kabar ini kepada istrinya, terlebih saat sang istri tiba-tiba menelepon dan memintanya pergi ke bank untuk memperpanjang jaminan hutang mereka agar dana kuliah anak mereka, Denny, bisa segera dicairkan. Dari situ, Mike memutuskan pergi ke sebuah bar untuk menemui teman lamanya, Alex, yang dulu juga bekerja sebagai detektif bersamanya selama beberapa tahun. Di bar itu, Alex menyampaikan rasa simpatinya atas kehilangan pekerjaannya Mike, karena ia tahu hal itu pasti sulit untuk dijelaskan kepada keluarga. Namun Alex juga mengungkapkan bahwa kondisinya sendiri sedang nggak baik-baik saja. Ia telah bercerai dan anak-anaknya membenci pekerjaannya. Di tengah percakapan mereka muncul berita tentang seorang petugas pengembang kota yang bunuh diri setelah sebelumnya dikabarkan menerima suap. Nggak lama kemudian seorang kepala polisi bernama David datang menghampiri Mike. Alex terlihat nggak menyukai David karena menurutnya David dan anak buahnya adalah polisi-polisi korup. Setelah David pergi, Alex kembali mengingatkan Mike bahwa seburuk apapun keadaannya, ia tetap harus jujur kepada istrinya. Gak lama setelah itu, mereka pun berpisah. Mike kemudian bergegas menuju stasiun untuk pulang. Di sana, ia sempat bertemu rekan kerjanya, Tony, dan melihat seorang pria misterius yang tampak sedang menelepon. Namun seolah memperhatikannya, karena sudah jam pulang kerja, kondisi kereta sangat padat hingga ia tanpa sengaja ditabrak oleh seseorang yang enggak dikenal. Sesampainya di dalam kereta, Mike baru menyadari bahwa ponselnya telah dicopet. Namun sayangnya pintu kereta sudah terlanjur tertutup. Karena nggak punya pilihan lain, Mike berjalan menyusuri lorong kereta untuk mencari tempat duduk dan kembali bertemu dengan Walt di sana. Walt sempat mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang sejak awal memperhatikan gerak-gerik Mike. Namun karena kondisinya sedang kacau, Mike gak terlalu memperdulikan hal itu. Ia terus berjalan melewati gerbong demi gerbong dan bertemu 2 kondektur yang ia kenal sedang memperbaiki AC di suatu gerbong kosong. Setelah melewati berbagai penumpang dengan kesibukannya masing-masing, akhirnya ia menemukan tempat duduk. Gak lama kemudian, seorang perempuan misterius datang dan duduk tepat di hadapannya. Ia mulai mengajak Mike berbincang santai, seolah hanya untuk membuka percakapan. Perempuan itu bernama Joanna. Ia mengaku sudah mengamati Mike sejak ia naik kereta, karena memang pekerjaannya adalah mengamati orang dan membangun komunikasi untuk memahami karakter mereka. Dari situ, Joanna mengatakan bahwa ia ingin menguji kemampuan Mike dan ia meminta Mike menemukan seseorang dengan nama samaran Brina. Aduh, susah juga ya.
kita sebut aja Asep, yang seharusnya nggak berada di kereta tersebut. Orang itu membawa tas berisi barang curian, namun Joanna nggak menjelaskan apakah Asep laki-laki atau perempuan. Jika Mike berhasil menemukannya sebelum kereta tiba di stasiun Cold Spring, ia akan mendapatkan hadiah uang tunai $25.000 dan tambahan $75.000 jika misi itu berhasil diselesaikan. Awalnya Mike mengira Joanna hanya bercanda gitu, namun setelah Joanna pergi, ia justru mulai memperhatikan satu persatu penumpang di gerbong untuk mencari sosok bernama Asep. Karena Joanna mengatakan bahwa uangnya disimpan di toilet kereta, Mike pergi ke sana untuk memastikan. Setelah mencarinya, ia benar-benar menemukan uang sebesar $25.000 seperti yang ia janjikan. Dari situ, Mike mulai harus serius menjalankan pencarian di antara ratusan penumpang. Ia memulainya dengan menghampiri kondektur bernama Jimmy yang sedang biasanya mengumpulkan tiket penumpang. Mike meminta akses tiket dengan alasan sedang mencari temannya yang akan turun di stasiun Cold Spring. Namun Jimmy menolak karena itu melanggar privasi penumpang. Merasa peluangnya kecil untuk menemukan Asep, Mike sempat memutuskan berhenti dan turun di stasiun berikutnya sambil membawa uang $25.000 tersebut. Namun tepat saat ia hendak turun, seorang anak kecil menghampirinya dan melarangnya. Anak itu mengatakan bahwa ada orang-orang yang sedang mengawasi Mike dan ia harus menyelesaikan misinya. Anak kecil tersebut juga menyerahkan sebuah amplop kecil yang ternyata berisi cincin pernikahan milik istrinya. Artinya, jika Mike gak menyelesaikan misi itu, nyawa istrinya bahkan mungkin anaknya berada dalam ancaman. Setelah kejadian itu, Mike menghampiri Tony dan meminjam ponselnya untuk mencoba menghubungi istrinya. Karena kini, ia gak punya pilihan selain menyelesaikan misi tersebut demi keselamatan keluarganya. Namun saat itu kereta sedang berada di bawah tanah sehingga nggak ada sinyal. Dalam kebingungannya, Mike menemui Walt dengan menuliskan pesan bahwa keluarganya dalam bahaya, lalu memintanya menghubungi polisi secara diam-diam agar nggak dicurigai orang-orang Joanna yang mungkin berada di sekitar mereka. Begitu ponsel rekannya kembali mendapat sinyal, Mike langsung mencoba menelepon istrinya, tetapi nomornya nggak aktif. Ia kemudian menghubungi 911 untuk disambungkan ke Alex karena Alex sedang nggak berada di kantor. Mike hanya bisa meninggalkan pesan agar polisi segera dikirim ke rumahnya. Tanpa disadarinya, beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang pria bernama Jackson tengah mengawasinya. Setelah itu, ketika kereta berhenti, Walt menyapa Mike sebelum turun sambil memberi isyarat bahwa ia akan segera melapor ke polisi. Pada saat yang sama, pria misterius yang sebelumnya terlihat di stasiun tiba-tiba masuk ke gerbong dengan membawa tas dan tampak seperti sedang dikejar seseorang. Mike yang merasa curiga mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba ponsel Tony berdering. Telepon itu dari Joanna yang mengatakan bahwa Mike telah melanggar aturannya. Ia menyebutkan bahwa ia tahu Mike meminta bantuan Walt dan meminta Mike melihat ke arah luar. Mike pun melihat Walt yang sedang berjalan menuju polisi dan dengan cepat orang suruhan Joanna menghabisinya dengan mendorongnya hingga tertabrak bus. Joanna kemudian menegaskan bahwa kematian Walt adalah tanggung jawab Mike, serta memperingatkan akan ada konsekuensi lain jika ia enggak segera menemukan Asep. Dalam kondisi frustasi, Joanna meminta Mike untuk memeriksa saku jasnya. Di sana, ia menemukan sebuah GPS kecil. Joanna mengatakan bahwa jika Mike berhasil menemukan tas tersebut, ia hanya perlu menaruh GPS itu ke dalamnya. Lalu ia bisa pulang dan bertemu keluarganya. Setelah itu, Mike melihat peta jalur kereta dan mengetahui bahwa stasiun Cold Spring berada di zona 7. Ia pun mulai menyusuri gerbong, memeriksa tiket yang memiliki lubang di angka 7 dan penumpang yang membawa tas. Beberapa di antaranya adalah Jackson, satu kursi kosong, Eva, Oliver, Wayne, dan Vince. Dari semua itu, orang pertama yang ia curigai adalah Vince, karena penampilannya seperti broker sukses yang terasa nggak mungkin menggunakan KRL. Mike mencoba membuka percakapan dengan mengatakan bahwa ia belum pernah melihat Vince sebelumnya. Ia juga beralasan sedang mencari broker untuk membantu mengurus dana pensiunnya. Namun Vince menjawab bahwa ia bekerja di bank penanaman modal terbesar di dunia dan gak tertarik pada pekerjaan
pekerjaan receh seperti yang ditawarkan Mike. Melihat sikap Vince yang kurang ramah dan tasnya tampak biasa saja, Mike memutuskan untuk meninggalkannya. Selanjutnya, Mike mencurigai Wen, seorang perempuan dengan penampilan seorang anak pang, agar gak terlihat mencurigakan. Mike lebih dulu berbasa-basi dengan beberapa penumpang tetap yang ia kenal, lalu mulai berbicara dengan Wen. Dia menanyakan apakah Wen mahasiswa fotografi, karena tas yang dibawanya sering digunakan oleh mahasiswa jurusan tersebut. Wen terlihat panik dan segera pergi menjauh. Karena semakin curiga, Mike mengikutinya. Namun Wen tiba-tiba menyemprotkan air merica ke arahnya hingga tasnya terjatuh tanpa sengaja. Saat tas itu terbuka, terlihat banyak KTP palsu di dalamnya. Dalam kepanikannya, Wen mengaku bahwa tas tersebut milik pacarnya yang takut tertangkap karena sering memalsukan KTP. Karena merasa Wen bukan orang yang dicari dan untuk mempercepat pencarian, Mike menyusun strategi lain. Ia menghampiri Sam, kondektur kereta yang juga mengenalnya, dan melaporkan bahwa ada 3 penumpang yang mencurigakan. Ia meminta Sam untuk memeriksa tas mereka dengan alasan bahwa ketiganya duduk bersama lalu berpencar secara mencurigakan. Demi keamanan, Sam memutuskan menindaklanjuti laporan itu. Mike kemudian duduk nggak jauh dari sana untuk mengamati situasi. Saat itulah ia melihat kursi kosong sebelumnya kini ditempati oleh pria misterius yang sempat ia lihat tadi. Ketika Sam mencoba meminta izin untuk memeriksa tas Eva menolak dan marah. Di tengah kegaduhan itu, pria misterius tersebut memilih pergi dengan tergesa-gesa. Karena semakin curiga dengan pria misterius itu, Mike memutuskan untuk langsung mengikutinya dan mulai yakin bahwa dia adalah Asep. Menyadari dirinya diikuti, pria tersebut tiba-tiba menyerang Mike di gerbong sambungan kereta. Perkelahian pun gak terhindarkan, hingga membuat penumpang di gerbong 2 terkejut. Dalam situasi itu, Mike sengaja mengalah agar bisa menempelkan GPS kecil ke tas milik pria misterius tersebut. Setelah pria itu pergi, Oliver segera menghampiri dan mencoba menolong Mike. Setelah kembali duduk dan berusaha menenangkan diri, Tony tiba-tiba datang membawa ponselnya karena ada panggilan dari seorang polisi yang mencarinya. Ternyata itu Alex yang mengatakan bahwa ia sudah mengirim polisi lokal ke rumah Mike. Alex kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mike menjelaskan bahwa seorang perempuan mendatanginya dan menjanjikan $100.000 jika ia berhasil menemukan seorang bernama Asep, serta mengancam akan menyakiti istri dan anaknya jika ia gagal. Mendengar nama Asep, Alex langsung menjelaskan bahwa Asep adalah saksi mata dalam kasus kematian pegawai pengembang kota yang beritanya mereka lihat di bar tadi. Menurut Alex, kasus itu bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan dengan cara dijatuhkan dari lantai 35. Dari situ, Mike mulai menyadari bahwa ia kemungkinan dijebak oleh Joanna yang ingin menyingkirkan Asep agar kasus tersebut tertutup. Saat Alex hendak memberi arahan lebih lanjut, panggilan mereka tiba-tiba terputus dan Tony kembali mengambil ponselnya. Sementara itu, di stasiun Cold Spring sudah ada 2 agen FBI yang menunggu kedatangan Asep. Sedangkan Mike masih berusaha melacak pria misterius tadi di dalam kereta. Penumpang lain mulai merasa terganggu melihat Mike terus mondar-mandir dengan gelagat mencurigakan. Hingga akhirnya ia menemukan tas yang sebelumnya dibawa pria misterius itu tergeletak begitu saja. Mike segera membawanya ke gerbong kosong agar nggak menarik perhatian. Saat memeriksa isi tas, ia menemukan sepotong pakaian dan sarung pistol yang kosong. Nggak lama kemudian, ia mendengar suara ponsel berdering dari arah penutup lubang di lantai kereta yang merupakan ruang perbaikan listrik gerbong. Ketika membukanya, Mike terkejut mendapati pria misterius tersebut sudah nggak bernyawa. Setelah memeriksa sakunya, ia mengetahui bahwa pria itu adalah seorang agen FBI. Nggak lama setelah itu, Mike menerima panggilan dari nomor nggak dikenal yang ternyata adalah Joanna. Joanna mengatakan bahwa Mike telah menandai orang yang salah dan kini harus bertanggung jawab dengan menemukan Asep yang sebenarnya. Untuk semakin menekan Mike, Joanna mendengarkan suara istri dan anaknya, menegaskan bahwa ia benar-benar mengawasi keluarga Mike. Hal itu membuat Mike semakin frustasi. Di akhir panggilan itu, Joanna mengatakan bahwa seorang telah melaporkan Mike karena bertingkah mencurigakan dan kini ia berada tepat di samping mayat seorang agen FBI. Ia memperingatkan Mike agar bergerak cepat dan jangan sampai tertangkap. Merasa nggak punya jalan keluar, Mike bersembunyi di samping tubuh agen FBI itu. Namun ketika polisi melakukan pemeriksaan, ruang itu
tanpa sengaja terkunci dari luar. Mau gak mau, Mike harus mencari jalan keluar melalui bagian bawah kereta yang saat itu sudah mulai berjalan. Setelah berhasil menyelamatkan diri dan kembali masuk ke gerbong, situasi belum sepenuhnya aman. Tas yang ia bawa tersangkut, membuat uang $25.000 berhamburan begitu saja. Di tengah kekacauan itu, Joanna kembali menelpon dan mengatakan bahwa ia terkesan dengan kemampuan Mike. Ia mengingatkan bahwa hanya tersisa 2 stasiun sebelum Cold Spring dan meminta Mike bergerak lebih cepat, atau ia nggak akan pernah lagi berbicara dengan istri dan anaknya. Gak lama kemudian, kondektur mengumumkan bahwa AC di semua gerbong mati dan seluruh penumpang diminta pindah ke gerbong paling belakang. Satu-satunya yang masih berfungsi. Setelah semua penumpang berkumpul di sana, Mike mencoba mendekati Jackson dan Tony yang sedang bermain poker. Tony sempat bertanya mengapa Mike masih berada di kereta padahal seharusnya ia sudah turun di 2 stasiun sebelumnya. Mike beralasan bahwa ia hanya ingin mencari udara segar sebentar. Ia lalu mulai berbasa-basi dengan Jackson dan mengatakan bahwa ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari situ, Mike mulai berbicara tentang kehidupannya, cukup keras hingga bisa didengar penumpang lain di gerbong tersebut. Ia menceritakan bahwa hari ini ia baru saja dipecat di usia 60 tahun dan belum tahu bagaimana menyampaikan kabar itu kepada istrinya. Untuk memancing reaksi, Mike kemudian mengajukan pertanyaan kepada Tony dan Jackson tentang bagaimana jika seseorang menawarkan imbalan besar untuk melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Ia seolah membuka diskusi, padahal sebenarnya sedang menggambarkan situasi yang sedang ia alami. Sebagai contoh, ia menyebut 5 orang yang mungkin gak seharusnya berada di sana, sambil menunjuk Eva, Wayne, Oliver, Vince, dan Jackson. Namun karena dianggap hanya percakapan biasa, Jackson menanggapinya dengan santai dan kembali fokus bermain poker. Dari situ, Mike sempat melihat tiket milik Jackson yang ternyata merupakan tiket bulanan, sehingga kecil kemungkinan Jackson adalah orang yang ia cari. Mengingat Oliver sebelumnya berpindah gerbong secara tiba-tiba, Mike memutuskan untuk mencarinya saat bertemu. Oliver justru menantang dengan mengatakan bagaimana jika dialah orang yang sedang dicari Mike. Namun ketika tasnya diperiksa, isinya hanya sebuah gitar. Ketika Mike mencoba mengambil kapak darurat kereta, situasi berubah. Oliver tiba-tiba menodongkan pistol dan mengungkapkan bahwa ia adalah pembunuh bayaran suruhan Joanna untuk menghabisi Asep, sekaligus orang yang membunuh agen FBI tadi. Oliver menanyakan siapa sebenarnya Asep, tetapi Mike mengatakan ia belum mengetahuinya karena ia nggak ingin orang itu dibunuh. Gak lama setelah itu, baku hantam pun terjadi. Mike berusaha melumpuhkan Oliver dan merebut pistolnya agar Asep nggak dibunuh. Perkelahian berlangsung sengit karena Oliver bukan lawan yang mudah. Mereka saling berebut pistol, bertarung dengan tangan kosong, menggunakan kapak darurat, bahkan gitar yang ada di dalam tas. Pertarungan itu terus berlanjut, hingga akhirnya Mike berhasil mendorong Oliver keluar dari kereta yang sedang melaju, membuatnya tewas seketika. Mengetahui anak buahnya tewas, Joanna langsung menelpon Mike menuntut agar ia menyebutkan siapa Asep sebenarnya. Ia menyuruh Mike mengambil pistol milik Oliver, menembak Asep, mengambil tasnya, lalu pulang menemui keluarganya. Namun Mike menolak dan mengatakan bahwa ia nggak akan membiarkan mereka membunuh Asep. Joanna menegaskan bahwa Mike hanya punya satu pilihan, yaitu menyelamatkan Asep atau menyelamatkan keluarganya. Setelah itu, Mike kembali ke gerbong dan melihat Vince turun di stasiun terakhir sebelum Cold Spring. Kini yang tersisa hanya Eva, sehingga Mike langsung menghampirinya dan bertanya mengapa ia menuju Cold Spring. Eva yang ketakutan gak mendengar Mike. Ketika ia mengatakan ingin membantu karena semakin terdesak, Mike sampai menodongkan pistol agar bisa memeriksa ponsel Eva. Mengingat sejak awal ia gak pernah lepas dari handphonenya itu, namun saat diperiksa isinya hanya percakapan dengan pacarnya karena sedang bertengkar. Menyadari Eva bukan orang yang ia cari, Mike mengembalikan ponsel itu dengan frustasi. Ia kemudian mengungkapkan kepada penumpang di gerbong bahwa ia sedang mencari seorang saksi pembunuhan karena ada kelompok yang mengancam akan membunuh keluarganya jika ia gagal menemukan orang tersebut. Dalam situasi itu, Mike baru menyadari bahwa sebelumnya ia mengira Vince akan turun di Cold Spring hanya karena duduk di kursi dengan tiket tujuan ke sana. Dari situ, perhatiannya tertuju pada seorang gadis muda yang sejak awal hanya duduk membaca buku sambil mendengarkan musik dengan headset, sehingga gak mendengar penjelasan Mike tentang pencarian Asep. Dari buku yang dibacanya, Mike mengetahui bahwa nama tokoh utama
pertama di dalamnya adalah Asep. Dan dari sanalah ia menyadari bahwa gadis itulah yang ia cari. Wah, salah namanya. Jangan Asep, berarti Asip. Hasil menemukan Asip, Joanna kembali menelepon dan memerintahkan Mike untuk segera menghabisinya. Mike tetap menolak dengan tegas. Joanna kemudian mengatakan bahwa pihak yang membayarnya, orang-orang berkuasa, akan melakukan apapun untuk membunuh Asip, termasuk Mike dan seluruh penumpang di kereta itu. Setelah itu, sambungan telepon terputus. Dalam keadaan terdesak, Mike menodongkan pistol ke arah Sam dan memintanya menarik rem darurat. Namun tanpa mereka ketahui, Oliver sebelumnya telah memasang bom di kereta yang akan meledak jika rem darurat ditarik. Ledakan itu menewaskan masinis, membuat operator macet, dan menyebabkan kereta kehilangan kendali sehingga nggak bisa berhenti di stasiun Cold Spring. Di depan terdapat tikungan rel yang tajam, dan Sam mengatakan gak ada cara apapun untuk menghentikan laju kereta. Mike, Sam, dan Jimmy kemudian merencanakan untuk melepas gerbong terakhir demi menyelamatkan para penumpang sebelum kereta keluar jalur. Sayangnya, baut penghubung hanya bisa dilepas dari bawah gerbong. Tanpa pikir panjang, Mike memutuskan turun untuk melakukannya. Dengan usaha keras dan kerjasama antara Sam dan Mike, mereka akhirnya berhasil melepas baut tersebut. Namun masalahnya belum selesai, karena rantai penghubung antara gerbong juga harus diputus tanpa buang waktu. Mike dan Sam melompat ke gerbong sebelah sambil membawa kapak untuk memutus rantai itu, tepat saat kereta mencapai persimpangan rel. Mike dan Sam berhasil menyelamatkan seluruh penumpang di gerbong terakhir, kecuali Sam yang tewas karena tertinggal di gerbong sebelumnya. Setelah kereta berhasil dihentikan, para penumpang yang panik langsung ingin keluar, tapi Mike menahan mereka. Ia meminta Jackson menutup kembali pintu kereta karena semuanya belum benar-benar selesai. Mike juga menyuruh para penumpang mengambil koran, apapun yang ada, untuk menutup jendela. Ia lalu meminta semua orang percaya padanya, karena menurutnya ada pihak berkuasa yang sedang mengawasi dan siap menghabisi mereka demi membungkam seorang saksi pembunuhan, yaitu Asip, yang bernama aslinya Sophia. Setelah situasi sedikit lebih tenang, Mike menghampiri Sophia dan bertanya apa sebenarnya yang ada di tasnya sampai Joanna begitu ngotot mengejarnya. Sophia pun membuka tasnya dan memperlihatkan sebuah harddisk milik pengembang kota yang ternyata adalah sepupunya sendiri. Ia bercerita bahwa malam itu datang ke kantor untuk menemui sepupunya lembur, tapi tanpa sengaja mendengar dua pria menyiksanya sambil mengatakan bahwa kebaikan hanyalah omong kosong. Mereka mencari harddisk berisi bukti kejahatan para penguasa yang disembunyikan oleh temannya. Sophia yang ketakutan diam-diam mengambil harddisk tersebut dari tempat persembunyiannya. Dia melihat temannya dipukuli lalu dijatuhkan dari lantai 35. Yang membuatnya semakin terkejut, salah satu pelaku adalah seorang polisi. Sejak saat itu, ia nggak tahu harus meminta bantuan ke siapa. Sophia menjelaskan bahwa ia menuju Cold Spring karena atas arahan seorang agen FBI Gracia setelah ia melaporkan kejadian itu. Ia diberitahu bahwa akan ada agen yang menjemput dan melindunginya di stasiun tersebut. Namun gak lama kemudian, suara sirine terdengar dan mobil-mobil polisi mengepung TKP, termasuk David dan Alex. Mike dianggap membajak kereta dan menyandera para penumpang. Orang-orang di dalam semakin panik melihat banyaknya aparat bersenjata yang mengarah ke mereka. Meski begitu, Mike tetap meminta semua orang bertahan di dalam dan meyakinkan bahwa ia berjanji akan menjaga keselamatan mereka. Karena yang terlibat adalah Mike, David meminta Alex untuk melakukan negosiasi. Alex diminta mendekati kereta tanpa senjata dengan mikrofon terpasang agar percakapan mereka bisa dipantau. Dalam pembicaraan itu, Mike menegaskan bahwa ia nggak akan membebaskan semua penumpang sebelum ada jaminan keselamatan untuk keluarganya. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia sedang berusaha melindungi satu penumpang. Alex mencoba menenangkan Mike dan meminta izin masuk, karena jika negosiasi gagal, tim taktis akan mengambil alih dan bisa saja menembaki kereta untuk melumpuhkannya. Setelah negosiasi berlangsung cukup lama, Mike akhirnya membebaskan beberapa penumpang dan mengizinkan Alex masuk ke dalam gerbong. Begitu Alex berada di dalam, Mike meminta polisi mematikan lampu sorot dan kemudian memutus saluran mikrofon agar David nggak bisa mendengar percakapan mereka. Meski begitu, dari posisi para penembak jitu, pergerakan mereka masih terlihat karena Alex masih menggunakan penanda biru di bahunya. Di dalam gerbong, Mike menjelaskan
bahwa semua ini bukan ulahnya, melainkan permainan para penguasa yang sengaja membuat kereta tergelincir dan menewaskan 3 orang gak bersalah hanya demi menemukan saksi mata dan barang bukti. Alex menanggapi bahwa situasinya sudah gak memberi banyak pilihan. Menurutnya, Mike harus melepaskan semua sandera dan menyerahkan saksi mata itu kepadanya agar ia yang menjamin keselamatannya. Namun di tengah percakapan, Alex mengungkapkan kalimat yang sama persis seperti yang didengar Sofia pada malam pembunuhan itu, bahwa berbuat baik hanyalah omong kosong. Kalimat itu membuat Mike dan para penumpang langsung sadar bahwa Alex adalah polisi yang membunuh teman Sofia. Dari situ, Mike akhirnya mengerti bagaimana Joanna bisa mendekatinya sejak awal. Alex ternyata bersengkongkol dengannya dan sengaja menjebak Mike untuk mencari siapa Asip, karena ia tahu jadwal serta kereta yang biasa digunakan Mike setiap hari. Mike gak menyangka sahabat lamanya terlibat dalam pembunuhan dan memanfaatkannya untuk menutupi jejak. Dengan emosi dan menyadari keluarganya kemungkinan gak pernah benar-benar dilindungi, Mike menodongkan pistol ke arah Alex dan menanyakan keberadaan istri serta anaknya. Alex menjelaskan bahwa jika isi harddisk itu terbongkar, banyak pejabat berkuasa bisa kehilangan jabatan. Orang-orang itu punya koneksi di kepolisian maupun FBI. Ia lalu mengatakan bahwa demi keselamatan keluarganya, Mike harus menyerahkan pistol tersebut. Setelah pistol berpindah tangan, Alex justru menodongkan ke para penumpang yang tersisa untuk memaksa mereka mengaku siapa Asip sebenarnya. Sofia awalnya berdiri dan mengaku bahwa dialah Asip, namun secara mengejutkan, Jackson, Wayne, dan beberapa penumpang lain juga mengaku sebagai Asip untuk melindungi Sofia. Alex yang kebingungan mulai kehilangan kendali dan menembak bahu Jackson. Baku hantam kembali pecah antara Mike dan Alex. Kali ini dibantu oleh Sofia dan Jackson. Di luar, David memerintahkan tim penembak jitu untuk bersiap menembak Mike saat target terlihat jelas agar tim bisa masuk ke dalam kereta. Situasi semakin tegang ketika Alex berhasil melukai Jackson sementara pasukan sudah semakin dekat. David memerintahkan penembak jitu untuk menembakkan target dengan penanda biru. Tembakan pun dilepaskan dan yang tewas justru Alex, karena Mike telah merebut penanda tersebut dan mengelabui polisi. Setelah itu, tim kepolisian dan agen FBI Gracia masuk ke dalam gerbong. Sofia langsung mengaku sebagai Asip yang sebenarnya dan menegaskan bahwa Mike hanya berusaha melindunginya. Gracia kemudian memberitahu Mike bahwa keluarganya telah diamankan karena 3 orang yang mencurigakan di sekitar rumahnya sudah lebih dulu ditangkap. Setelah semuanya mereda, Sofia menjelaskan kronologi lengkap kepada agen FBI, sementara Mike dan Jackson mendapat perawatan medis. Tony meminta Mike dijadikan pahlawan, Wayne membuang semua KTP palsunya untuk memulai hidup baru, dan Jimmy mencoba mendekati Eva. Gak lama kemudian, istri dan anak Mike datang, dan ia mengembalikan cincin pernikahan yang sempat dijadikan ancaman. Saat hendak pulang, David menghampiri dan mengatakan bahwa kasus Alex serta 1 oknum polisi lainnya sedang diselidiki. Dari situ, Mike sadar bahwa David adalah polisi jujur yang juga hampir disingkirkan. David bahkan mengatakan bahwa ia merindukan sosok polisi seperti Mike di kantornya. Berita tentang kereta yang tergelincir dan keterlibatan oknum polisi pun menyebar luas, memicu dugaan publik bahwa ada kasus korupsi besar yang selama ini ditutupi para pejabat. Beberapa bulan kemudian, masih di kereta, Mike kembali bertemu dengan Joanna dan menghampirinya. Kali ini ia mengatakan bahwa ia sudah memahami semuanya, mulai dari pemecatan, penempatan saksi mata, konflik dengan Alex, hingga insiden tergelincir kereta yang menurutnya nggak lepas dari jaringan luas yang dimiliki Joanna. Namun kali ini Mike bukan lagi agen asuransi yang menunjukkan rencana detektif kepolisian dan yang menandakan bahwa ia kini memiliki wewenang untuk menangkap Joanna saat itu juga. Dan film ini pun berakhir. Kisah Mike menunjukkan bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik kekuasaan, dan orang biasa bisa saja dijadikan alat untuk menutupinya. Tapi di saat yang sama, film ini juga mengingatkan bahwa keberanian untuk berdiri di sisi yang benar tetap punya arti, bahkan ketika resikonya menyangkut keluarga, reputasi, dan nyawa. Loyalitas, integritas, dan pilihan untuk nggak diam menjadi benang merah dari perjalanan Mike. Seperti yang pernah dikatakan oleh Edmund Burke, hal yang diperlukan agar kejahatan menang hanyalah ketika orang-orang baik nggak melakukan apa-apa. Kutipan ini
ini relevan dengan film ini ya, karena pada akhirnya perubahan terjadi bukan karena kekuasaan, melainkan karena keberanian seseorang untuk bertindak di saat yang paling sulit. Nah, kalau menurut kalian gimana sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak pernah ketinggalan cerita dari film-film seru lainnya. See you next time and goodbye!